Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pernikahan dalam Islam bukan hanya sekadar ikatan sosial, tetapi juga sebuah perjalanan spiritual yang mengutamakan kasih sayang, kehormatan, dan saling menghormati antara suami istri. Namun, apakah Anda tahu bahwa dalam hubungan intim pun, adab dan kesehatan menjadi landasan penting yang harus dijaga? Temukan bagaimana tuntunan Islam mengajarkan kesopanan dalam berhubungan suami istri, serta bagaimana kesejahteraan fisik dan emosional keduanya menjadi bagian tak terpisahkan dari ibadah yang penuh berkah. Sebelum kita bahas lebih dalam, jangan lupa untuk dukung channel ini dengan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasi, supaya kamu nggak ketinggalan konten-konten menarik selanjutnya. Sudah subscribe? Mantap! Terima kasih atas dukungannya. Pentingnya pemahaman tentang hubungan suami istri dalam Islam sangat erat kaitannya dengan tujuan utama pernikahan dalam ajaran agama ini, yaitu untuk menciptakan keluarga yang harmonis, penuh kasih sayang, dan saling menghormati. Dalam Islam, pernikahan bukan hanya sebuah ikatan sosial atau kontrak legal, tetapi juga sebuah ibadah yang dilaksanakan dengan penuh tanggung jawab dan kesadaran akan hak dan kewajiban masing-masing pasangan. Hubungan suami istri dalam Islam diatur dengan sangat jelas dalam Al-Quran dan hadis. Tujuan dari hubungan ini adalah untuk saling melengkapi, di mana suami bertanggung jawab untuk melindungi dan memberikan nafkah kepada istri, sementara istri diharapkan menjadi pendamping yang setia dan mendukung suaminya dalam kehidupan sehari-hari. Ini mencakup bukan hanya aspek materi, tetapi juga aspek emosional, spiritual, dan seksual. Setiap tindakan dalam kehidupan berumah tangga harus dilakukan dengan niat untuk meraih keridhaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagai contoh, dalam Al-Quran Surah Ar-Rum 21, Allah menyebutkan bahwa di antara tanda kebesarannya adalah penciptaan pasangan hidup yang saling mencintai dan menyayangi. Hadis-hadis Nabi Muhammad SAW juga banyak mengajarkan bahwa hubungan suami istri adalah tentang kasih sayang, saling memberi, dan menjaga kehormatan satu sama lain. Dengan memahami prinsip-prinsip ini, pasangan suami istri dapat menjaga keharmonisan dalam rumah tangga, sekaligus memastikan bahwa kehidupan intim mereka tidak hanya sah menurut agama, tetapi juga memberikan kedamaian dan kesejahteraan dalam kehidupan bersama. Pentingnya memperhatikan hukum-hukum syariat dalam konteks hubungan suami istri tidak hanya berkaitan dengan kepatuhan terhadap perintah agama, tetapi juga untuk memastikan bahwa kehidupan rumah tangga berjalan sesuai dengan prinsip-prinsip keadilan, kesejahteraan, dan kehormatan yang diajarkan dalam Islam. Hukum-hukum syariat memberikan panduan jelas mengenai hak dan kewajiban masing-masing pasangan, yang tidak hanya mengatur interaksi fisik, tetapi juga aspek emosional, sosial, dan spiritual dari hubungan tersebut. Dalam Islam, hubungan suami istri diatur dengan tujuan untuk menciptakan kehidupan yang harmonis dan penuh kasih sayang. Tanpa pemahaman yang benar terhadap hukum-hukum syariat, dapat timbul kesalahpahaman dan konflik yang tidak sesuai dengan ajaran Islam. Hal ini mengarah pada potensi ketidakadilan, baik terhadap istri yang mungkin merasa terabaikan atau tidak dihormati, maupun terhadap suami yang mungkin merasa kewajibannya tidak dipenuhi. Selain itu, hukum syariat juga memberikan batasan-batasan yang jelas mengenai apa yang diperbolehkan dan tidak diperbolehkan dalam kehidupan intim suami istri, dengan tujuan untuk menjaga kesucian, martabat, dan kehormatan keduanya. Dengan memahami dan mematuhi hukum-hukum syariat, pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan bersama yang lebih bermakna, penuh dengan rasa saling menghormati dan cinta kasih. Hukum-hukum tersebut, yang bersumber dari Al-Quran dan hadis, bukan hanya membimbing dalam aspek ibadah, tetapi juga memberi perlindungan terhadap kedua belah pihak dalam menjaga martabat dan kehormatan mereka. Tanggung jawab suami dan istri menurut Al-Quran dan hadis mencakup peran masing-masing dalam membangun keluarga yang seimbang dan harmonis. Al-Quran Surah Ar-Rum 21 menyatakan bahwa pasangan hidup adalah tanda kebesaran Allah, di mana Dia menciptakan pasangan dari jenis yang sama, saling mencintai dan menyayangi. Ayat ini menegaskan bahwa pernikahan dalam Islam bukan sekadar ikatan hukum, tetapi juga sebuah hubungan penuh kasih sayang yang merupakan manifestasi dari rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Suami dan istri diharapkan untuk saling menghormati, mendukung, dan menjaga keharmonisan dalam setiap aspek kehidupan, baik fisik, emosional, maupun spiritual. Dalam hadis, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan panduan mengenai hak dan kewajiban suami istri dalam berinteraksi. Salah satu hadis yang sering dijadikan rujukan adalah yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah,
yang menyatakan bahwa suami memiliki kewajiban untuk memberikan nafkah dan perlindungan kepada istri, sementara istri diharapkan untuk menjaga kehormatan dan mendukung suaminya dalam urusan rumah tangga. Hadis ini mencerminkan prinsip keadilan dalam Islam, di mana keduanya memiliki hak dan kewajiban yang saling melengkapi. Tidak ada yang lebih dominan atau terabaikan. Tanggung jawab suami untuk memenuhi kebutuhan fisik dan emosional istri, serta kewajiban istri untuk menjaga keluarga dan memberikan dukungan moral kepada suami, menjadi dasar bagi terciptanya hubungan yang sehat dan penuh kasih sayang. Dengan memahami tanggung jawab ini, pasangan suami istri dapat menjalani kehidupan rumah tangga yang tidak hanya harmonis, tetapi juga penuh berkah dan ridha Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dalam Islam, hubungan seksual antara suami istri yang sah dipandang sebagai bagian dari ibadah yang memiliki nilai spiritual dan sosial. Hal ini ditegaskan dalam berbagai ajaran Al-Quran dan hadis, di mana hubungan seksual tidak hanya dilihat sebagai pemenuhan kebutuhan fisik semata, tetapi juga sebagai bentuk ketaatan kepada Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan hubungan seksual sebagai sarana untuk mempererat ikatan antara suami dan istri, memperkuat rasa saling memiliki, dan memberikan keturunan yang dapat membawa berkah dalam kehidupan. Oleh karena itu, dalam Islam, hubungan intim ini harus dilakukan dengan cara yang sesuai dengan syariat, dengan niat untuk mencari keridhaan Allah. Al-Quran secara eksplisit menyebutkan bahwa hubungan suami istri adalah sebuah bentuk ibadah. Dalam surah Al-Baqarah 223, Allah berfirman, "Istri-istrimu adalah ladang bagimu, maka datangilah ladangmu itu bagaimana saja kamu kehendaki." Ayat ini menggambarkan hubungan seksual sebagai suatu bentuk interaksi yang diatur dengan penuh adab dan penghormatan. Oleh karena itu, setiap hubungan seksual dalam pernikahan yang sah dianggap sebagai amal ibadah, asalkan dilaksanakan dengan niat yang benar dan dalam koridor hukum Islam. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga menjelaskan dalam berbagai hadis bahwa hubungan suami istri yang dilakukan dengan cara yang sah dan penuh kasih sayang akan mendapatkan pahala dari Allah. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan bahwa jika seorang suami mendatangi istrinya dengan niat untuk mendapatkan kepuasan fisik dan memenuhi hak istri, maka hal tersebut akan dianggap sebagai amal kebajikan. Dengan demikian, hubungan seksual dalam Islam bukan hanya tentang pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga tentang niat yang tulus untuk mempererat hubungan suami istri dan mendapatkan pahala dari Allah. Secara keseluruhan, hukum seks dalam Islam sebagai bagian dari ibadah menunjukkan pentingnya kesucian niat dan pelaksanaan sesuai dengan tuntunan agama dalam setiap aspek kehidupan, termasuk dalam hubungan suami istri. Hukum mencium kemaluan istri dalam perspektif fiqh Islam dibahas dengan mempertimbangkan adab, kehormatan, dan nilai-nilai yang terkandung dalam hubungan suami istri. Dalam fiqh, hubungan intim antara suami dan istri diatur dengan ketat. Dan meskipun banyak yang menilai hubungan seksual sebagai bentuk ibadah, praktik tertentu seperti mencium kemaluan istri memerlukan perhatian lebih dalam hal adab dan kesopanan. Secara umum, mayoritas ulama dari berbagai mazhab menganggap bahwa tindakan ini adalah perkara yang diperbolehkan selama dilakukan dalam konteks hubungan suami istri yang sah dan dengan niat yang baik. Namun, ada perbedaan pendapat di kalangan 4 mazhab besar tentang hukum mencium kemaluan istri. Mazhab Hanafi. Dalam mazhab Hanafi, mencium kemaluan istri tidak dilarang, tetapi tidak dianggap sebagai tindakan yang terpuji. Hal ini lebih pada masalah adab daripada masalah hukum. Mencium kemaluan istri dianggap sebagai perbuatan yang boleh dilakukan, tetapi sebaiknya tidak dilakukan secara berlebihan atau dijadikan kebiasaan. Mazhab Maliki. Ulama Maliki lebih ketat dalam pandangannya. Mereka berpendapat bahwa mencium kemaluan istri tidaklah disarankan, bahkan dianggap sebagai perbuatan yang makruh. Namun, tidak ada larangan eksplisit yang menyatakan bahwa itu haram, asalkan dilakukan dalam konteks yang sah. Mazhab Syafi'i. Dalam mazhab Syafi'i, perbuatan ini juga diperbolehkan. Ulama Syafi'i berpendapat bahwa selama hubungan intim terjadi dalam kondisi yang sah, mencium kemaluan istri tidak termasuk dalam larangan agama. Namun, mereka juga menekankan agar pasangan suami istri menjaga kehormatan dan adab dalam hubungan mereka. Mazhab Hanbali. Seperti mazhab Syafi'i, mazhab Hanbali tidak melarang mencium kemaluan istri, dan mereka menilai bahwa hal ini boleh dilakukan selama tidak melanggar adab atau prinsip-prinsip kesopanan dalam hubungan suami istri. Dalam hadis yang diriwayatkan oleh Aisyah, istri Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam,
disebutkan bahwa Nabi Muhammad SAW pernah melakukan berbagai jenis interaksi fisik dengan istri-istrinya sebagai bagian dari hubungan suami istri yang sah dan penuh kasih sayang. Meskipun tidak ada hadis yang secara langsung menyebutkan mencium kemaluan istri, banyak hadis yang mengajarkan bahwa hubungan suami istri adalah bentuk ibadah yang harus dijalani dengan penuh adab, kejujuran, dan rasa hormat terhadap pasangan. Kesimpulannya, meskipun fiqh Islam memberikan kebebasan tertentu dalam hubungan intim, termasuk mencium kemaluan istri, ulama dari berbagai mazhab cenderung memberikan perhatian lebih pada aspek adab dan niat baik dalam hubungan tersebut. Pandangan umum dalam fiqh terkait dengan tindakan menjilat kemaluan istri cenderung mengarah pada prinsip kehormatan dan kesopanan dalam hubungan suami istri. Dalam fiqh Islam, segala bentuk interaksi fisik antara suami dan istri yang sah dipandang sebagai hal yang dibolehkan selama tidak bertentangan dengan prinsip-prinsip syariah, terutama yang berkaitan dengan adab dan kesucian hubungan. Meskipun demikian, tindakan seperti menjilat kemaluan istri seringkali dipandang dengan hati-hati oleh sebagian besar ulama, yang memberikan perhatian khusus pada kesopanan dan tujuan dari tindakan tersebut. Pandangan ulama klasik seperti Al-Qurtubi dan Ibn Qudamah cenderung memberikan pandangan yang berbeda terkait tindakan ini, berdasarkan penafsiran terhadap ayat-ayat Al-Quran dan hadis. Al-Qurtubi, misalnya, lebih menekankan pentingnya menjaga kesopanan dan kehormatan dalam interaksi antara suami istri, meskipun ia tidak secara eksplisit melarang atau mengharamkan tindakan seperti menjilat kemaluan istri. Ibn Qudamah dalam Al-Mughni juga memberikan ruang bagi suami istri untuk melakukan tindakan intim yang dapat mempererat hubungan, namun kembali menekankan pentingnya menjaga adab dan niat baik dalam hubungan tersebut. Secara keseluruhan, ulama klasik lebih mengutamakan kesederhanaan dan menjaga jarak dari tindakan yang bisa dianggap sebagai perilaku tidak sopan atau berlebihan. Pandangan dalam mazhab Hanafi, Maliki, Syafi'i, dan Hanbali. Mazhab Hanafi, dalam mazhab Hanafi, menjilat kemaluan istri tidak secara tegas dilarang, tetapi tindakan ini dianggap sebagai sesuatu yang tidak disarankan. Mazhab Hanafi lebih mengutamakan adab dalam hubungan suami istri dan lebih memilih agar pasangan berfokus pada tindakan yang lebih terpuji dan sesuai dengan kehormatan. Mazhab Maliki, ulama Maliki cenderung memberikan pandangan yang lebih ketat terhadap tindakan ini, dan banyak di antara mereka yang menganggapnya makruh atau tidak sesuai dengan adab hubungan suami istri. Meskipun tidak diharamkan secara mutlak, tindakan ini dianggap tidak pantas dilakukan dalam interaksi suami istri. Mazhab Syafi'i, dalam mazhab Syafi'i, pendapatnya lebih fleksibel, dengan beberapa ulama yang menganggapnya diperbolehkan selama dilakukan dengan niat baik dan dalam konteks hubungan yang sah. Namun, mereka juga menekankan agar tindakan tersebut tetap dilakukan dengan menjaga kesopanan dan tidak berlebihan. Mazhab Hanbali, pandangan dalam mazhab Hanbali sejalan dengan mazhab Syafi'i, di mana menjilat kemaluan istri pada dasarnya diperbolehkan selama dilakukan dalam hubungan yang sah dan dengan niat yang baik. Namun, ulama Hanbali juga menekankan perlunya menjaga adab dan kesopanan dalam hubungan seksual suami istri. Secara keseluruhan, meskipun pandangan mengenai menjilat kemaluan istri bervariasi antara mazhab, fiqh Islam pada umumnya memberikan ruang bagi suami istri untuk menikmati hubungan intim dalam batasan yang telah ditetapkan oleh syariat, asalkan dilakukan dengan rasa saling menghormati, kesopanan, dan tujuan yang baik. Fiqh al-Ibadat dan Fiqh al-Muamalat dalam kitab klasik memberikan panduan komprehensif mengenai etika dan tata cara hubungan suami istri, dengan menekankan pentingnya menjaga kesopanan, kehormatan, dan tujuan ibadah dalam setiap aspek kehidupan, termasuk hubungan seksual. Fiqh al-Ibadat berkaitan dengan aspek ibadah dalam kehidupan sehari-hari, sementara Fiqh al-Muamalat membahas hubungan sosial, termasuk yang terjadi dalam pernikahan. Dalam konteks hubungan suami istri, kedua cabang fiqh ini mengarahkan pasangan untuk menjalani kehidupan bersama yang sesuai dengan prinsip-prinsip syariah, termasuk dalam urusan intim. Etika hubungan seksual dalam pandangan klasik. Etika hubungan seksual dalam pandangan klasik mengutamakan keseimbangan antara pemenuhan kebutuhan biologis dan pemeliharaan adab yang baik. Ulama klasik berpendapat bahwa hubungan suami istri adalah ibadah yang harus dilakukan dengan niat yang baik dan tujuan yang mulia. Oleh karena itu, tindakan seksual harus dilaksanakan dengan penuh rasa hormat terhadap pasangan, menjaga martabatnya, serta memenuhi hak dan kewajiban keduanya. Dalam banyak kitab fiqh klasik, tidak hanya hak suami atau istri yang dibahas, tetapi juga pentingnya memenuhi hak-hak emosional dan fisik dalam pernikahan,
agar hubungan suami istri berjalan dengan harmonis dan penuh berkah. Kitab-kitab klasik yang membahas tata cara hubungan suami istri. Al-Mughni karya Ibn Qudamah. Dalam Al-Mughni, Ibn Qudamah menyajikan pembahasan mendalam tentang hubungan suami istri, termasuk hak dan kewajiban keduanya. Ibn Qudamah menekankan bahwa hubungan seksual yang sah antara suami dan istri adalah bentuk ibadah yang harus dilakukan dengan niat untuk mendapatkan ridha Allah. Ia juga membahas berbagai aspek teknis dan adab dalam hubungan intim, seperti tidak menyakiti pasangan dan menjaga kesopanan. Ibn Qudamah memberikan penjelasan tentang apa yang dibolehkan dan yang tidak dibolehkan dalam hubungan seksual, serta menyarankan agar setiap tindakan dilakukan dengan penuh kehati-hatian dan rasa hormat. Bidayat al-Mustahid karya Ibn Rus. Bidayat al-Mustahid adalah salah satu karya monumental yang mengupas masalah fikih dalam berbagai aspek kehidupan, termasuk hubungan suami istri. Ibn Rus menulis secara rinci mengenai perbedaan pandangan antara mazhab-mazhab besar, serta berbagai panduan terkait hubungan seksual antara suami istri. Ia juga menggarisbawahi pentingnya menjaga kesopanan dalam setiap interaksi, meskipun dalam konteks hubungan intim, serta bagaimana cara-cara tertentu dapat diterima atau tidak diterima menurut pandangan fikih. Karyanya menjadi referensi penting untuk memahami berbagai interpretasi fikih mengenai hubungan suami istri dalam konteks sosial dan agama. Kitab-kitab lain. Selain kedua karya tersebut, banyak kitab klasik lain yang membahas hubungan suami istri menurut fikih, seperti Al-Mabsut karya Al-Sarafsi dan Al-Rawdah karya Al-Nawawi. Kitab-kitab ini juga memberikan penjelasan lebih lanjut mengenai tata cara hubungan intim yang sah, serta adab-adab yang harus dijaga oleh pasangan suami istri. Secara keseluruhan, kitab-kitab fikih klasik memberikan panduan yang sangat berharga bagi pasangan suami istri dalam menjalani kehidupan rumah tangga yang harmonis, seimbang, dan sesuai dengan tuntunan syariat. Pembahasan yang ada tidak hanya mencakup aspek teknis hubungan seksual, tetapi juga etika, adab, dan niat yang mendasarinya. Adab Islam dalam berhubungan intim sangat menekankan pentingnya kesopanan, kehormatan, dan niat yang baik antara suami dan istri. Dalam banyak hadis, Nabi Muhammad SAW memberikan tuntunan mengenai bagaimana seharusnya suami istri berinteraksi, termasuk dalam hubungan seksual. Salah satu hadis yang terkenal adalah dari Aisyah, yang menyatakan bahwa Rasulullah SAW mengajarkan untuk selalu mendekati istri dengan cara yang penuh kasih sayang, menghargai perasaannya, dan menjaga adab yang baik. Hadis lainnya juga menyebutkan bahwa suami istri harus saling memuliakan dan menghormati hak-hak satu sama lain dalam hubungan ini, dengan suami bertanggung jawab untuk memenuhi kebutuhan emosional dan fisik istri, dan sebaliknya. Dalam pandangan Islam, hubungan intim bukan hanya soal pemenuhan kebutuhan biologis, tetapi juga tentang kesucian niat dan penghormatan terhadap pasangan. Suami tidak boleh mendominasi atau memaksakan kehendaknya, dan istri juga tidak boleh merasa tertekan. Adab Islam juga mengajarkan bahwa sebelum dan setelah hubungan intim, pasangan suami istri disarankan untuk membersihkan diri, berdoa, dan menjaga kesucian hati dan tubuh mereka. Hal ini menunjukkan bahwa hubungan intim adalah bagian dari ibadah yang harus dijalani dengan niat yang bersih dan penuh rasa hormat. Dalam pendekatan Islam terhadap hubungan intim, penting untuk selalu mempertimbangkan kesehatan dan kenyamanan kedua belah pihak. Fikih Islam tidak hanya mengatur aspek spiritual dan sosial, tetapi juga memberikan perhatian pada kondisi fisik dan psikologis pasangan. Oleh karena itu, dalam hubungan seksual, penting bagi suami istri untuk memastikan bahwa keduanya dalam keadaan sehat, baik secara fisik maupun emosional. Pendekatan moderat terhadap hubungan intim sangat dianjurkan dalam Islam, yaitu dengan menghindari perilaku yang bisa membahayakan atau menyakiti salah satu pasangan. Kesehatan seksual dalam fikih Islam berhubungan erat dengan prinsip keharmonisan dan keseimbangan, di mana hubungan intim harus menjadi sarana untuk mempererat ikatan kasih sayang, bukan sekadar pemenuhan kebutuhan fisik semata. Dalam konteks medis, kesejahteraan seksual juga dipandang sebagai bagian penting dari kesehatan umum, yang mencakup pemeriksaan dan perhatian terhadap kebersihan serta penghindaran terhadap penyakit menular. Secara keseluruhan, Islam mengajarkan bahwa hubungan intim harus dilakukan dengan mempertimbangkan kenyamanan, kesehatan, dan kesejahteraan kedua belah pihak. Kesopanan, adab, dan perhatian terhadap kesehatan menjadi landasan utama agar hubungan ini dapat dijalani dengan baik, memberikan dampak positif bagi pasangan, dan sesuai dengan ajaran agama.